Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Kesi Anjani Sinaga. Saya angkatan 20 dari Pondok IT Indonesia. Di sini saya akan merekap materi admin sosial media selama 1 bulan yang saya dapat di Pondok IT, yang dibimbing oleh Ukti Nuraida Jamal. Apa sih itu admin sosial media? Admin sosial media adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola suatu akun dari perusahaan atau organisasi. Dan yang paling penting menjadi tanggung jawab seorang admin sosial media adalah bagaimana caranya agar akun yang dipegang oleh admin sosial media itu berkembang dan terolah dengan benar. Dan skill yang dibutuhkan adalah yang pertama, jago copywriting dan storytelling, yang kedua bisa baca data insight, yang ketiga bisa video dan desain grafik, yang keempat interaksi dengan audiens, yang kelima manajemen waktu. Dan masih banyak banget skill yang harus dipelajari oleh admin sosial media. Bagaimana sih cara mengembangkan akun Instagram dari nol? Dimulai dari kita punya tujuan yang jelas, lalu kenali target audiens, lalu membuat konten yang menarik dan sering-sering evaluasi, berinteraksi dengan audiens, konsisten dalam strategi konten yang kita buat, dan proses yang panjang itu memerlukan waktu yang panjang pula untuk mengembangkan akun Instagram kita. Dan bagaimana sih cara menentukan niche Instagram? Yaitu dimulai dari tahu apa kesukaan kita, lalu ukur presentasi dari berbagai kesukaan kita yang paling tinggi, lalu pilih yang paling tinggi kesukaan kita itu, lalu breakdown, pecahkan dan susun draft, lalu publish menjadi akun Instagram yang berniche seperti kesukaan Anda. Ini saya akan membahas tentang trik marketing, yaitu marketing funnel. Apa sih itu marketing funnel? Yaitu perjalanan dari kita membuat seorang tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi beli, dari beli menjadi beli lagi, dan menceritakan ke semua orang. Dan di situ ada 5 step, yaitu yang pertama ada awareness, yaitu kita membuat mereka tahu tentang produk kita. Yang kedua itu ada consideration, yaitu kita meyakinkan mereka tentang produk kita. Yang ketiga itu ada conversion, yaitu mereka membeli produk kita. Yang keempat itu ada loyalty, mereka membeli lagi produk kita. Yang kelima yaitu advocacy, yaitu mereka menceritakan produk kita ke orang lain agar orang lain pun membeli produk kita. Dan mereka sudah percaya dengan produk kita, bahwa produk kita itu aman dan bagus. Kenapa sih harus jualan di Instagram? Karena Instagram itu adalah platform most populer di antara platform yang lainnya. Low budget dan simple untuk dipelajari. Bagaimana cara kita agar kita bisa berjualan di Instagram? Yaitu yang pertama, kenali produk kita dan target market produk kita. Yang kedua itu branding. Yang ketiga itu gunakan Instagram bisnis atau profesional. Yang keempat itu gunakan template Instagram. Yang kelima itu story highlight. Bisa berupa link, web, testimoni. Dan apa yang perlu dilakukan agar kita laris dalam berjualan, yaitu buat konten yang menarik, caption yang menarik, dan gunakan ads jika Anda punya budget. Bagaimana sih cara mencari ide konten? Yang pertama itu kita bisa menggunakan sistem ATM, amati, tiru, modifikasi. Yang kedua itu kita bisa menggunakan tools. Yang ketiga itu kita bisa melihat komentar di sosmed kita atau kompetitor. Yang keempat itu kita bisa meriset keresahan audiens. Yang kelima itu kita bisa mengikuti tren. 4 konten pilar yang harus diperhatikan. Apa sih itu konten pilar? Konten pilar adalah jenis konten utama atau inti untuk menjadi fondasi dari strategi pemasaran branding kamu yang bersifat informasi penting dan relevan untuk audiens. Apa sih tujuan dari membuat konten pilar? Untuk menarik perhatian audiens, untuk membangun kepercayaan dengan audiens, dan untuk menyediakan nilai jangka panjang kepada audiens. Dan apa sih 4 konten pilar yang harus diperhatikan? Yaitu yang pertama entertainment, untuk meningkatkan engagement. Tipe konten ini seperti giveaway, quiz. Yang kedua itu ngedukasi, yaitu jenis tipenya itu seperti tips, trik, dan yang lain-lain. Yang ketiga itu inspirasi, yaitu jenis tipe konten seperti
kisah hidup atau testimoni. Yang kelima itu convince, yaitu untuk meyakinkan audiens dengan branding kamu seperti isi katalog, yaitu tentang produk knowledge kamu. Algoritma Instagram, bagaimana sih bekerja? Dulu algoritma Instagram itu sesuai waktu, tetapi sekarang itu post rank tertinggi. Yaitu tugas kita sekarang tuh bagaimana caranya agar konten kita tuh mendapatkan like, comment, and share. Bagaimana cara mengembangkan akun Instagram? Yaitu kita memberikan konten yang ngasih impact ke audiens. Yang kedua itu rank post, yang ketiga itu jangan pernah katakan klik di bio, yang keempat itu interaksi, dan yang kelima itu konsisten. Seputar followers, ada 4 jenis followers, yaitu yang pertama real people, yaitu akun Instagram yang tidak memiliki followers lebih dari 5.000 dan tidak memiliki following lebih dari 1.500. Yang kedua itu ada influencer, yaitu akun Instagram yang memiliki followers lebih dari 5.000. Dan yang ketiga itu ada mass followers, yaitu akun Instagram yang memiliki lebih dari 1.500 following. Yang keempat itu ada suspicious account, yaitu akun bot atau fake. Dan kita lanjut bagaimana cara mendapatkan 1.000 followers, yaitu yang pertama adalah kita ngepost. Yang kedua itu kita mendapatkan reach. Yang ketiga itu visit, kita mendapatkan kunjungan. Yang kelima itu mereka akan follow Instagram kita. Dan kembali lagi kita harus membuat postingan yang menarik atau konten yang menarik. Bisa juga menggunakan strategi 502, yaitu dengan cara mengomentari 50 postingan orang dan melike 50 postingan orang. Bagaimana sih caranya agar kita konsisten dalam mengupload postingan di media sosial? Yaitu yang pertama list ide, yang kedua itu eksekusi konten untuk 1 minggu ke depan, yang ketiga itu ada kurasi konten yang lama. Dan lebih bagus yang mana sih, postingan carousel atau reels Instagram? Ya, kembali lagi ke akun Instagram kita masing-masing, dan kebanyakan dari orang yang lebih bagus itu adalah reels Instagram. Tetapi kita harus mencoba keduanya. Dan di Instagram itu ada 3 postingan, yaitu feed, reels, dan video. Sekarang saya akan membahas tentang caption. Apa sih fungsi caption? Fungsi caption itu selain untuk menyalurkan hobi, juga bisa menarik perhatian followers. Bagaimana cara menulis caption yang benar? Yaitu yang pertama, maksimalkan caption yang pertama. Yang kedua itu gunakan bahasa selayaknya manusia, tidak terlalu baku. Yang ketiga itu gunakan teknik storytelling. Yang keempat itu gunakan emoji. Yang kelima itu gunakan hashtag. Dan maksimalkan panjang caption. Apakah hashtag masih berdampak ke postingan? Jawaban dari banyaknya orang yang menggunakan hashtag itu masih berdampak. Dan selagi gratis maka gunakanlah. Apa sih fungsi hashtag itu? Fungsi hashtag yang pertama adalah memudahkan pencarian dengan kata kunci pagar. Yang kedua itu terkelompoknya postingan untuk memudahkan pencarian. Yang ketiga itu sebagai media branding dan promosi. Yang keempat itu kampanye lintas media sosial. Dan bagaimana sih cara untuk menemukan hashtag yang pas ke apa yang kita bagikan? Yaitu bisa menggunakan tools, yaitu go.upgrade.id. Algoritma story. Apa sih itu story? Story itu adalah cerita di mana kita bisa membagikan momen-momen keseharian kita kepada orang lain melalui sebuah postingan. Ada 3 input signal bagus untuk algoritma story. Yang pertama itu view, seberapa banyak orang yang melihat story kita. Yang kedua itu ada engagement history, yaitu seberapa banyak yang DM, komen, like, dan reply story kita. Dan yang terakhir itu kita membuat postingan story untuk teman dekat.
Cara menaikkan engagement sosial media, yaitu yang pertama pembuatan konten, yang kedua itu konten distribusi strategi, dan yang ketiga itu konsisten dalam voice, postingan, dan estetik. Di sini juga ada cara menambah followers Instagram, TikTok maupun yang lainnya. Itu yang pertama, kita buat postingan konsisten. Yang kedua itu kita tahu kebutuhan konten kita itu untuk membantu orang lain. Yang ketiga itu analisis dan evaluasi dengan insight. Dan yang terakhir itu kita harus sabar untuk menaikkan followers. Empat tips menaikkan interaksi dengan followers. Yang pertama adalah sempatkan untuk membalas komentar. Yang kedua itu balas DM audiens. Yang ketiga itu buat story Q&A. Yang keempat itu buat story polling di story. Perbedaan reach dan impression. Apa itu reach? Reach itu jangkauan. Seberapa banyak orang yang melihat konten kita. Sedangkan impression itu adalah seberapa banyak orang yang memutar ulang konten kita. Bagaimana sih cara menemukan winning content? Apa itu winning content? Winning content adalah konten yang menghasilkan engagement yang banyak atau konten yang paling viral di akun kamu. Bagaimana cara menemukan winning content? Yaitu yang pertama ikuti tren, yang kedua itu lihat pola konten kamu yang paling winning, dan yang ketiga itu coba berbagai variasi. Kenapa followers tidak bertambah? Kembali lagi ke postingan yang kita post. Bagaimana kita bisa membuat postingan yang menarik agar kita mendapatkan reach atau jangkauan yang banyak, dan pasti di sebagian jangkauan yang kita dapat ada yang memfollow kita. Kita juga bisa mengukur rate followers, yaitu dengan rumus followers bagi PV followers visit dikali 100. Jika persenan hasil dari followers kita itu di bawah 15%, yang perlu kita perbaiki itu dari identitas kita. Identitas Instagram itu seperti username, bio, foto profil, dan yang lain-lain. Dua metrik untuk kesehatan Instagram, yaitu yang pertama rasio jangkauan, yang kedua itu rasio follow. Di rasio jangkauan terdiri dari dua, yaitu feed dan story. Bagaimana sih caranya agar jangkauan feed di Instagram kamu bagus? Yaitu yang pertama temukan winning content, yang kedua itu konsisten posting, yang ketiga itu manfaatkan media sosial yang lain. Dan bagaimana sih solusi untuk memperbaiki jangkauan story? Yaitu yang pertama, posting story yang menarik dengan cara bercerita. Yang kedua itu konsisten posting 3-5 story per hari. Yang ketiga itu gunakan filter Instagram story. Bagaimana sih solusi untuk rasio follow yang rendah? Itu yang pertama perbaiki bio Instagram kamu, yang kedua optimalkan highlight Instagram kamu, dan yang ketiga optimalkan konten di Instagram kamu. Tiga alasan orang unfollow Instagram kamu. Yaitu yang pertama, mungkin di akun Instagram kamu mengubah sesuatu seperti niche Instagram kamu, bio, dari foto profil, dan yang lain-lain. Yang kedua itu karena followers kamu tidak organik, mungkin hasil dari giveaway, kuis, dan yang ketiga itu ada pembersihan dari Instagram langsung, seperti membersihkan akun yang mati atau bot. Sudah sering posting tapi jualan gak laku. Di jualan online terdapat 3 alur, yaitu yang pertama traffic, yang kedua penawaran, dan yang ketiga sales.
di bagian traffic, bagaimana cara kita menjangkau audiens yang berminat dengan produk kita atau yang kita promosikan. Yang kedua itu penawaran. Kita memberikan penawaran yang menarik kepada audiens dan sulit untuk ditawar oleh audiens. Dan yang ketiga itu sales. Sales itu bagaimana cara kita membuat mereka semua membeli produk kita. Ada 3 skill closing, yaitu yang pertama, berikan 2 pilihan. Jangan katakan, Kak mau beli berapa ya, tapi katakan, Kak hari ini mau beli 1 atau 2 dulu ya. Yang kedua itu berikan bantuan. Jangan katakan barang ready kok Kak, tapi katakan barang ready kok Kak. Ada warna hijau, hitam, merah. Kakak sukanya warna apa ya? Yang ketiga itu sebutkan nama. Agar mereka merasa yang membalas chat mereka itu bukan otomatis atau robot. Dan follow up jangan lebih dari 24 jam. Follow up berdasarkan tindakan yang sebelumnya dan berikan informasi penting seperti promosi untuk hari ini atau besok. Intinya harus berkata jujur. 6 cara jualan di Instagram. Anda bisa melalui endorse, feed promote, yang ketiga itu reseller dropshipper, yang keempat itu affiliate market, yang kelima itu bid air, dan yang keenam itu jualan sendiri. ご覧いただきありがとうございます。